kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, makalah yaitu tentang gambaran umum perbankan syariah di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promos atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Italia yang bunyinya banca, yang berarti tempat penukaran uang. Nah, untuk perbankan syariah itu sendiri dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, terus ada prinsip kemaslahatan, terus ada universalisme, terus serta tidak mengandung gahar, riba, masyir, zalim, dan objek yang haram lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum perbankan syariah. Yang pertama itu Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi pada bank syariah itu ada pada surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Lalu landasan hukum yang kedua yaitu hadis. Salah satu hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi pada bank syariah yaitu yang berbunyi dari Rafa bin Rafi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, lalu beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Itu hadis riwayat Al-Bazar. Nah, sebagai tambahan, Islam adalah suatu way of life yang praktis, yang mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia dengan mengabaikan waktu, tempat, atau tahap-tahap pengembangannya. Selain itu, Islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia atau human nature. Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern seperti saat ini untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Quran. Nah, yang pertama itu ada prinsip at-ta'un. Prinsip at-ta'un itu yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua yaitu prinsip menghindari al-iktinas, yaitu menahan uang dan membiarkan menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, dalam Quran surat An-Nisa, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dika Fitri Asmarani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari bank syariah. Yang pertama adalah fungsi manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana atau sohibul mal. Dari dana yang dihimpun atau dalam perbankan lazim disebut deposan atau penabung.
Karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima bank syariah dalam mengelola dana mudharabah, sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme bank syariah. Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana bank syariah dalam menghimpun dana, khususnya dana mudharabah, bertindak sebagai manajer investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagi hasil dengan pemilik dana. Bahkan bank syariah tidak sepatutnya menghimpun dana mudharabah apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak, sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada. Kedua adalah fungsi investor. Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli, bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana, maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah. Ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim. Penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana. Karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana. Jadi, fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi. Yang ketiga adalah fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial bisa melalui dana qard, zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup. Yang keempat adalah fungsi jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional seperti memberikan pelayanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa, contohnya letter of guarantee, wire transfer, letter of credit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur operasional bank syariah. Alur yang pertama adalah dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip wadiah yad damanah yang diaplikasikan pada giro wadiah dan tabungan wadiah. Yang kedua, prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Selanjutnya adalah dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar, penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan 3 pola penyaluran, yaitu prinsip jual beli yang meliputi murabahah, salam, dan salam paralel, istisna, dan istisna paralel. Yang kedua adalah prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Dan yang terakhir adalah prinsip ujroh, yaitu ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Kemudian alur yang selanjutnya adalah atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan, yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan, dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha, serta dalam prinsip ujroh akan memperoleh upah atau sewa. Alur yang selanjutnya adalah dana pendapatan inilah yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip, pendapatan yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari dana mudharabah. Kemudian, alur yang selanjutnya adalah pendapatan bank syariah, tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana mudharabah saja, tetapi ada pendapatan-pendapatan yang lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah, di mana pendapatan-pendapatan tersebut tidak dibagi hasilkan antara pemilik dana dengan pengelola dana atau bank. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.